Baik, sama-sama kita buka dengan sholawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puja dan puji serta rasa syukur kita mari sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan Allah begitu banyak nikmat. Salah satunya nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat kediaman Shahibul Bait ini dalam rangka untuk melanjutkan perwiridan Yasin Al-Hidayah sebagaimana biasanya. Selawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak nantinya. Amin. Allahumma ya amin. Yang kami muliakan Ibu Shahibul Bait, serumpun keluarga di rumah ini. Yang kami muliakan para orang-orang tua kami, ibu-ibu, khususnya jamaah perwiridan Yasin Al-Hidayah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, sebelum kita melanjut ke acara berikutnya, mumpung sebentar lagi kita akan mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj. Untuk itu marilah sedikit kita membahas tentang Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj peristiwa yang sangat penting dan bersejarah di dalam perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra artinya perjalanan. Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj artinya naik ke langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi kalau ditanya apa arti Isra, yaitu perjalanan. Apa arti Mi'raj, yaitu naik menembus langit ketujuh. Yang dilakukan Rasulullah pada suatu malam atas perintah Allah untuk menerima perintah sholat. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Di dalam perjalanan Isra ini, tepatnya pada tanggal 27 Rajab, pada malam tanggal 27 Rajab, Allah memanggil malaikat Jibril dan Israel. Kata Allah kepada malaikat Jibril dan Israel, wahai Jibril, pada malam hari ini
engkau tidak aku izinkan untuk menyampaikan wahyu. Lalu kata Allah kepada Israel, wahai Israel, pada malam hari ini engkau tidak aku izinkan untuk mencabut nyawa. Jadi pada malam tanggal 27 Rajab itu Allah perintahkan Jibril dan Israel untuk tidak melakukan aktivitas apapun. Lalu kedua malaikat itu bertanya kepada Allah. Apa katanya? Ya Allah, apakah dunia akan engkau kiamatkan? Maka kata Allah, tidak. Kata Allah kepada Jibril, wahai Jibril, pada malam hari ini aku perintahkan engkau untuk menjemput hambaku yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada waktu itu, Bu, perjalanan Nabi Rasulullah dengan Jibril dikendarai oleh buraq. Tahu buraq? Buraq itu adalah malaikat yang bertempat di Baitul Ma'mur. Jadi pada waktu itu Allah perintahkan Jibril untuk mengambil satu buraq untuk menjadi kendaraannya Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu perjalanan Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai menembus ke langit yang ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Lalu Jibril pergi ke Baitul Ma'mur, karena Baitul Ma'mur itu adalah tempatnya para malaikat yang banyak. Pada waktu itu lebih daripada 70.000 buraq, semuanya bergembira ria. Tapi ada satu buraq yang senantiasa menangis. Lalu Jibril bertanya kepada buraq yang menangis tersebut, wahai buraq, kenapa engkau menangis? Kata si buraq ini, saya menangis sudah 40 tahun lamanya karena rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata Jibril, wahai buraq, pada malam hari ini engkau akan aku bawa kepada orang yang engkau rindukan, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada waktu itu Jibril berangkat dengan buraq menghadap Rasulullah. Setelah itu Rasulullah naik dan Jibril pun naik dengan buraq itu. Maka mereka berangkatlah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu di tengah perjalanan Rasulullah SAW ada yang memanggil-manggil, wahai Muhammad, Muhammad, berhentilah engkau. Itu panggilan dari sebelah kanan. Nah setelah itu Rasulullah tidak menoleh dengan panggilan itu. Rasulullah dengan Jibril melanjutkan perjalanannya. Di dalam perjalanan Rasulullah dipanggil lagi, disuruh berhenti. Namun Rasulullah tidak menoleh ke kirinya. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, maka Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, siapakah yang memanggil-manggil tersebut? Kata Jibril, itu adalah iblis ya Rasulullah. Itu adalah iblis ya Muhammad. Setelah itu, apabila engkau tadi menoleh ke kanan, kata Jibril kepada Muhammad, niscaya umatmu lebih banyak memeluk agama Nasrani. Lalu apabila engkau menoleh ke kiri, kata Jibril, niscaya umatmu lebih banyak memeluk agama Yahudi. Namun Rasulullah dengan izin Allah tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Setelah sampai ke Masjidil Aqsa, maka Rasulullah pun naik ke langit. Di langit pertama Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Lalu lanjut pada langit yang kedua. Di langit kedua Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Di langit yang ketiga Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu adalah orang yang paling tampan semasanya.
Tiada yang paling tampan manusia kecuali Nabi Yusuf. Makanya sampai sekarang ada doa Nabi Yusuf untuk pengasihan, Kalau mau nanti malam datang ke rumah, saya kasih. Bawa panggang ayam. Sama pulut. Doanya isqala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum lisajidin. Tiupkan di tangan, disapukan ke wajah setiap sholat. Itu doa pengasihan namanya. Lalu Rasulullah menembus langit keempat. Di sana jumpa dengan Nabi Idris. Setelah itu Rasulullah naik lagi ke langit yang kelima, bertemu dengan Nabi Harun. Lalu setelah itu Rasulullah naik lagi ke langit yang keenam, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Setelah itu Rasulullah naik lagi ke langit yang ketujuh, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana pada waktu itu Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Jadi Baitul Ma'mur itu Bu adalah tempatnya para malaikat. Dan di sanalah Nabi Ibrahim mengajak Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini tidak ada yang bisa masuk kecuali Rasulullah SAW sendiri. Di mana tempat itu dipenuhi dengan cahaya. Maka di sana Allah mengatakan kepada Rasulullah, apa yang dikatakan Allah, Bu? Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itulah yang dikatakan Allah kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Rasulullah tidak mendoakan dirinya, tapi mendoakan umatnya. Selamat sejahtera kepada umat-umatku yang soleh dan solihin. Inilah ucapan Rasulullah. Dan di sanalah Rasulullah menerima perintah sholat. Lalu perintah sholat yang kita lakukan sekarang ini, Bu, Rasulullah menerimanya di Sidratul Muntaha. Pada waktu itu 50 kali sehari semalam sholat diperintahkan Allah kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah turun ke langit yang ke-6, berjumpa dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, ya Muhammad, apakah yang engkau dapat dari Allah? Kata Rasulullah, perintah sholat 50 kali sehari semalam. Kata Nabi Musa, minta keringanan kepada Allah. Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakan perintah sholat yang 50 kali itu sehari semalam. Betul, tidak akan mampu kita ya, Bu. 5 kali aja pun banyak yang bolong-bolong awak, apalagi 50 kali. Iya kan? Maghrib sholat, isya tidak, isya sholat, zuhur tidak, apalagi 50 kali. Inilah dia. Inilah peristiwa perjalanan Isra wal Mi'raj sebagai gambaran kepada kita agar kita tahu isi Isra Mi'raj itu adalah perintah sholat. Dan mudah-mudahan kalau kita senantiasa mengerjakannya, kita nanti termasuk orang-orang yang beruntung. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk itu, marilah kita mulai acara kita ini. Untuk ulul Fatihah dan Yasin kami serahkan sama ibu-ibu, baik itu tahtim, tahlik, dan doanya nanti kepada saya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.